Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Ini sudah ada step ke-8 yaitu cara download dan cetak kartu login simulasi ANBK ya. Nah, di step ke-9 ini adalah kita akan membahas ini teman-teman. Yang dikerjakan proktor saat simulasi ANBK. Jadi ini benar-benar di hari pelaksanaan hari pertama dan hari kedua ya. Nanti saya tunjukkan step-step yang harus kalian lakukan apa saja di aplikasi proktornya ya. Kita sudah lewati tahap persiapan karena persiapan sudah ada video khusus. Kita di step ke-9 ini adalah tentang yang dikerjakan proktor di hari pelaksanaan ke-1 dan kedua atau literasi dan numerasi. Yang pertama, cek petunjuk di web ANBK. Salah satu contoh petunjuk di web ANBK itu nanti akan seperti ini teman-teman. Kita main cepat aja ya. Nanti ada notifikasi begini, jalankan dan login proktor, masuk ke menu status tes, pilih daftar tes, pilih kelompok tes sesuai sesinya. Ini karena simulasi tidak ada sesi-sesian, jadi semuanya ke sesi 1 ya. Nah, ini token akan muncul jam 7.20. Ini kan pelaksanaan utama ya, contohnya ya. Kalau yang simulasi itu semuanya bersamaan jam 7.20 karena semuanya masuk sesi 1 ya. Sekali lagi, semua peserta itu masuk di sesi 1, tidak ada sesi 2, sesi 3. Pokoknya lanjut aja terus sehari full teman-teman mengerjakan bebas di jam berapa. Intinya kalau token sudah muncul, berarti silakan mengerjakan, gitu ya. Kemudian nanti masuk ke kelompok tes. Nah, ini maksudnya petunjuk seperti ini. Nanti di web ANBK pagi-pagi akan ada ya. Kalau sudah mencek petunjuk di web ANBK, teman-teman mematikan semua antivirus, jangan lupa. Kemudian silakan teman-teman login ke Proktor Browser menggunakan akun komputer Proktor yang ada di menu simulasi. Di sini ya, menu simulasi yang ini ya. Simulasi komputer Proktor. Nah, ini usernya, passwordnya nanti akan muncul sendiri di hari pelaksanaan. Oke. Kalau sudah, nanti teman-teman mengikuti alur yang diperintahkan di web ANBK. Nah, alurnya itu nanti saya jelaskan ya. Yang tadi sebenarnya ada tulisannya, alurnya seperti ini. Ya, sebaiknya melibatkan siswa untuk belajar dan memastikan semua perangkat dapat digunakan. Jadi saran saya sih siswanya dilibatkan. Nah, ini dia kita masuk ke aplikasinya. Ini adalah aplikasi Proktor Browser yang versi online. Di sini saya contohkannya yang versi online ya. Ini tampilan beranda. Ketika teman-teman baru login, di sini ada beranda yang menampilkan jumlah peserta semuanya, jumlah peserta yang sudah login, kalau sudah ada yang login, jumlah peserta yang mengerjakan tes, dan jumlah peserta selesai mengerjakan tes. Ini ada grafiknya di sini. Ya, ini beranda. Nggak ngapa-ngapain, cuma tampilan aja. Nah, step pertamanya, teman-teman silakan masuk ke status tes nih di sini. Nah, kalian klik set. Karena kan ini otomatis ya, kode tes, waktu tes, dan ini semuanya otomatis. Kalian tinggal ngeklik aja set di sini ya. Kemudian nanti untuk mengaktifkan tes. Jadi kalau ini tidak diklik, masih tetap warna biru seperti ini, berarti tesnya belum bisa dilaksanakan. Kalian harus klik set ini menjadi warna abu-abu ya. Kemudian nanti di sini ada tulisan rilis token kalau sudah jamnya. Jamnya bisa dilihat di petunjuk di web ANBK. Paling cepat itu 7.20 gitu ya. Jadi masuk ke status tes yang pertama. Kalau sudah ke status tes, teman-teman ini harusnya 2 ya, maaf ya. Masuk ke kelompok tes ya. Nah, di sini. Di sini ke kelompok tes, langkah pertama, ini ada nomor 1, kalian pilih status. Di statusnya kalian pilih yang tidak aktif dulu ya. Kalian yang pilih tidak aktif, kode tesnya pilih yang pertama, kemudian kelompoknya pilih 1. Kode tesnya ya sesuai yang ini. Nah, biasanya sih cuma 1 ya. Nah, ini kan ada kode tes nih. Ini ya. Jadi ini biasanya otomatis, cuma ada 1 ya. Kemudian di sini kelompoknya juga cuma ada 1, lalu klik apply. Nah, kalau sudah klik apply nanti peserta 1, 2, 3, nah akan tampil. Nah, teman-teman, silakan boleh centang semua pakai yang di sini nih. Kalau kita klik di sini akan tercentang semua, atau misalnya mau mengaktifkan 1-2 anak saja ya tinggal dicentang 1-2 anak saja. Tergantung teman-teman mau mengerjakan di kartu login peserta 1 sampai peserta berapa. Kalau teman-teman mau mengaktifkan 10 peserta ya silakan diaktifkan peserta 1 sampai 10 gitu ya. Kalau jumlah siswa yang mengerjakannya 10 gitu teman-teman. Sebenarnya kalau diaktifkan semua juga nggak masalah ya.
kalian lebih baik centang semua aja nggak apa-apa. Nanti yang login bebas, boleh 1, boleh 2, boleh 3, tergantung siswanya mau berapa yang mengerjakan ya. Jadi saran saya tetap centang semua aja di bagian ini, kemudian klik assign ini ya. Jadi langkah pertama 1 ini, kedua ini, ketiga centang, keempat ini, gitu ya. Kalau sudah, teman-teman lanjut kembali ke status tes sebenarnya. Kalian kembali ke status tes untuk melihat token. Jadi, anak-anak bisa mengerjakan kalau token sudah muncul. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Status peserta itu untuk menampilkan ini. Anak-anak yang login, ini yang statusnya sudah selesai, atau yang masih mengerjakan. Ini masih numerasi atau literasi gitu teman-teman ya. Ini hanya untuk memantau ya. Untuk memantau. Jadi seperti itu, ini untuk memantau pekerjaan anak-anak apakah sudah berapa anak yang selesai, sudah berapa anak yang sedang mengerjakan gitu, teman-teman ya. Kemudian di sini ini hanya tampilan informasi aja, teman-teman bisa baca intinya ya. Kemudian, nah ini ada daftar peserta, ini adalah seluruh peserta yang terdaftar di simulasi ANBK. Jadi ini pasti nanti pesertanya dari peserta 1 sampai 30 ya, ada 30 peserta. Jadi yang diaktifkan terserah berapa. Ini hanya tampilan seluruh data peserta ANBK akan tampil di sini ya, di daftar peserta. Kemudian ini request reset login. Ini adalah kondisi di mana ketika anak sedang mengerjakan mendadak error. Nah, contohnya nih, kalau ada yang error, login ulang. Ya, kalau saat mengerjakan tes dan terjadi logout secara tidak normal, misalnya karena listrik mati, komputer error, atau jaringan terputus, silakan siswanya suruh login ulang dan nanti akan ada notifikasi bahwa status masih aktif. Request reset login gitu ya. Nah, di reset agar anak bisa login ulang. Nah, nanti pilih nama anaknya, lalu request reset login. Ini hanya jika terjadi kondisi anak error ya. Kalau tidak error ya udah kalian tinggal mantau aja ya. Kemudian daftar login untuk kita reset peserta di sini juga ada. Jadi kalau misalnya di request reset login itu tidak ada, kalian bisa reset sendiri di sini. Pilih nama anaknya, siapa yang mau di reset. Misalnya si anak mau pindah laptop atau laptopnya error, login ulang. Nah, silakan di reset. Di daftar login juga sama. Sebenarnya sama fungsinya dengan request reset login, tapi di daftar login ini semua data siswa akan tampil. Kalian pilih sendiri siapa yang mau di reset gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah bagian terakhir di laporan pengelolaan. Kalau teman-teman semua pesertanya sudah selesai, ya jumlah pesertanya selesai mengerjakan, ya kalian tinggal klik laporan, lalu dibuat. Ini sebaiknya dibuat di akhir hari, ya. Kalau simulasi ya berarti kalau semua siswa sudah mengerjakan, atau berapapun yang sudah mengerjakan dan tidak ada lagi yang mengerjakan, ya sudah, berarti ini kalian buat laporan pengelolaan. Ini wajib dicetak sebagai bukti Anda sudah melaksanakan ANBK sampai selesai. Jadi kalau nanti ada peringatan atau laporan dinas ini tidak terdeteksi mengerjakan, ya ini bukti dukung kalau kalian sudah mengerjakan sampai selesai. Buktinya adalah laporan ini, teman-teman, ya. Begitu ya, teman-teman. Nah, itu saja sih yang harus teman-teman kerjakan terkait kegiatan simulasi yang dilakukan di Proctor Browser. Nah, nanti ada foto-foto yang mungkin bisa membantu. Ini saya tampilkan, ini beberapa foto-foto yang saya kemarin ambil foto waktu ANBK. Jadi kita tampilkan ya. Mulai dari rilis token. Nah, ini kita perbesar. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau teman-teman sudah ke kelompok tes, sudah mengaktifkan siswa, kalian balik lagi ke status tes ya. Balik lagi ke status tes untuk rilis token. Nah, ini tokennya dilihat. Ini kan siswa bisa mengerjakan kalau ada tokennya. Nah, ini tokennya yang nanti diinfokan ke anak-anak ya. Ini kan yang kalau sudah di set akan jadi abu-abu seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini tokennya. Silakan selanjutnya diberikan ke siswa untuk mulai memasukkan token dan mengerjakan. Nah, ini tampilan ketika si anak sedang mengerjakan. Ini usernya, ini nama pesertanya, ini sedang tahap literasi, dan ini statusnya tes sedang dikerjakan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian mantau aja teman-teman, mandu anak-anak gitu-gitu ya. Nanti juga saya tampilkan bagaimana cara menjawab soal-soal yang ada di
anaknya, ada foto-fotonya ya. Nah ini, daftar loginnya karena saya waktu simulasi itu cuma memakai satu aja, jadi ini cuma satu. Kalau 2 ya nanti akan tampil 2 gitu, teman-teman. Nah, ini tampilan di laptop si anak ya, kan kita ngetik user dan ngetik ininya ya, lalu klik login. Setelah login, nanti akan tampil seperti ini. Ini nggak apa-apa, kalian bebas ketik aja, bebas ya. Peserta satu, tanggal lahir juga bebas. Kalian isi berapa aja bebas. Nah, di sini kan ada token tuh. Nah, ini ada token ya. Nah, token inilah yang nanti dari proktor diberikan untuk dimasukkan di sini ya, sehingga anak bisa mulai submit mengerjakan. Kalau sudah mengerjakan, nah nanti ada tampil seperti ini ya. Ini kalian tinggal klik mulai. Siswanya suruh klik mulai. Kalau sudah mulai, ya udah tinggal menjawab pertanyaan. Nah, ini saya ambil beberapa foto pertanyaan yang variasi jawabannya beda-beda. Kayak seperti ini nih, centang benar, salah, gitu ya. Lalu klik selanjutnya. Ini cara menjawabnya adalah dengan ditentang. Kemudian, nah ini cara menjawabnya dipasangkan. Misalnya klik di sini, lalu pasangkan di sini. Tidak perlu di-drag, tidak perlu ditarik, tinggal klik dan klik gitu. Misalnya atas pasangannya dengan mana, gitu ya. Tidak di-drag, tapi diklik aja. Klik sini gitu untuk memasangkan ya. Kemudian ini juga ada centang-centang-centang bisa lebih dari satu. Kalau ada opsi seperti ini tuh jawabannya boleh lebih dari satu. Tergantung pertanyaannya seperti apa. Kalau memang bekerja keras, sabar, ya udah centang dua-duanya nggak apa-apa. Ya, jadi ini untuk menjelaskan ke anak-anak. Nah, ini contoh yang saya jawab dua, ya. Contoh yang saya jawab dua. Kalau centang-centang itu nggak harus satu ya. Kalau memang lebih dari satu ya nggak apa-apa dijawab aja. Nah, ini ada pertanyaan yang jawabannya harus kita ketik. Misalnya seperti ini, apakah kamu setuju? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini hanya contoh aja ya jawabannya ya. Jadi ada pertanyaan yang harus diketik jawabannya, ya. Nah, nanti kalau sudah selesai di tahap 1, ini akan tampil seperti ini 3 kali, teman-teman ya. Jadi ini dicentang, selesai tes, nanti masuk ke tahap berikutnya. Karena ada 3 step dalam mengerjakan. Nah, ini konfirmasi selesai tes. Nah, ini masuk ke step kedua. Ya, setelah step pertama tadi, ini ada step kedua. Ini diklik kalau ini yang merah nih sudah jadi biru. Ini kan ada waktu jalan sebenarnya ya. Ini 43, 42, 41. Nah, sampai 0 baru bisa diklik mulai ya. Kalau sudah diklik mulai, ya udah tinggal lanjut mengerjakan. Teman-teman bisa lihat di daftar soal di sini. Kalau yang hitam berarti sudah terjawab semua. Ya. Ini untuk melihat daftar soalnya ada berapa gitu teman-teman ya. Kemudian yang sudah dijawab mana aja, yang belum mana. Kalau hitam berarti sudah terjawab. Nih ada centang-centangnya gitu sudah terjawab ya. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan di sini yang setuju, tidak setuju gitu-gitu ya. Jadi perlu dijelaskan nanti ke anak-anaknya ya. Kalau yang melibatkan siswa. Nah, terakhir ini kalau sudah selesai semua, pastikan nih tulisan kembali ke halaman login harus diklik. Jangan tidak diklik ya, jangan dibiarkan aja. Harus diklik artinya si anak sudah selesai. Kalau tidak diklik, maka statusnya belum selesai ya. Jadi ini harus diklik kembali ke halaman login seperti itu. Nah, ini apa nih? Oke. Seperti itu sehingga nanti kembali ke sini. Ini kalau sudah selesai akan kembali ke halaman login lagi dan sudah kalian bisa melihat statusnya di bagian ini. Nah ini nanti berubah menjadi tes selesai. Gitu, teman-teman. Jadi seperti itu tugas proktor ya. Intinya ya santai aja, baru simulasi, teman-teman perhatikan yang tenang, waktunya panjang, nggak apa-apa. Dipandu anak-anaknya sampai dengan selesai dan bisa mengerjakan dengan tenang. Nggak usah panik. Kalau gurunya panik gimana anak-anaknya ya? Itu saja sih pesan saya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sekolah dasar yang besok akan simulasi. Semoga kegiatannya lancar dan jangan lupa awali dengan berdoa biar semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.